Pepatah Cina mengatakan, lidah bisa melukis apa yang tak bisa dilihat mata. Ya, suara kita bisa melukiskan dan menciptakan pengalaman tak terbayangkan yang tak bisa ditunjukkan oleh sebuah gambar. Suara tidak hanya memberi warna, tetapi juga memberikan penghidupan. Para pendengar yang budiman, inilah dia, tayangan yang menghadirkan suara-suara yang indah dan pastinya kerap mengisi hari-hari Anda. Ayo cepat Pascal, ayo. Enak rasanya. Kreasikan aja semuanya. Milik Greenfields yang diekspor ke berbagai negara. Di episode kali ini, mari kita tenggelam dalam suara-suara istimewa pendulang emas. Pengisi suara belakangan banyak disorot. Tak sedikit kita terkagum-kagum setelah mengetahui profil para pengisi suara, baik voice over talent ataupun dubber. Aku menggeluti profesi ini sudah 28 tahun. Terus prosesnya jadi peran-peran lewat dulu. Tapi alhamdulillah ketika sudah mulai mau masuk kuliah itu mulai dapat peran-peran utama yang menurut aku memerlukan kualitas dan profesional di dalam bidangnya. Kalau nggak salah sih tahun 2008. Itu awal pertama kali mulai, bukan VO dulu tapi dubbing. Dubbing dulu baru VO. Jadi awal mula dulu itu tuh suara gue kan nggak kayak gini ya. Suara gue tuh cempreng, kecil, jelek, annoying, ganggu banget. Tapi gue belajarnya otodidak. Jadi gue gak ikut kelas, gue gak ikut pelatihan sama sekali. Nah, gue itu dulu jadi dikenal sebagai dubber main. Gue main ke semua studio, gue kenalan sama semua senior, semua produser gitu kan, kerja sama, maksudnya bener-bener kayak jalin link yang bagus lah sama mereka. Plus di situ gue belajar ngambil ilmu dari mereka secara otodidak. Sebetulnya kalau pengisi suara secara efektifnya itu baru sempat keliling itu di tahun 2012-2013, tapi sebenarnya menekuni dunia per-VO-an ini udah dari tahun berapa ya, 95-an sih, walaupun belum terlalu komersial pada saat itu gitu. Irwan, Risa, dan Tisa bisa dibilang merupakan pengisi suara papan atas nasional. Bagaimana tidak? Kesuksesan pemasaran produk ternama ataupun serial drama Korea di tanah air tidak lepas dari suara emas mereka. Oke, kalau dihitung dari kecil nggak mungkin aku ingat. Karena aku pelupa orangnya. Cuma ada beberapa film yang memang menyangkut di kepala dan juga di hati ya. Karena seneng banget dapat castingannya. Kayak film Rosalinda Ayamor. Itu aku sebagai Rosalindanya. Terus juga film Disney Rapunzel. Jadi Rapunzelnya dahulu melihat di jendela. Ada Cinderella, ada Princess Frog. Terus ada yang terbaru The World of Merit sebagai pelakor Dakyu. Banyak beberapa orang yang kadang nggak menyangka gitu kan. Mereka lebih banyak ingat wajah, ingat nama, tapi nggak ingat suara kan. Banyak yang nggak menyangka, oh ternyata iklan A itu suara kamu ya Wan. Oh iklan B itu suara kamu ya Wan. Karena memang sebagai VO talent, idealnya kita harus mampu untuk bisa menciptakan suara apapun sesuai dengan kebutuhan iklan yang diinginkan oleh klien gitu. Biasanya mereka itu malah kayak misalnya, maksudnya secara personal nih ya, biasanya tuh mereka suka, aku tadi dengerin suara kamu loh, itu suara kamu bukan sih gitu, suka nebak-nebak. Terus kadang suka sotoy gitu, kayaknya itu suaramu deh, suka nebak-nebak aja gitu. Tapi sih so far sih mereka malah seneng ya. Kalau dulu kan belum terlalu familiar sama kerjaan ini kan, nah sekarang kan udah mulai familiar, udah tahu oh ini ada pekerjaan ini gitu. Nah mereka malah seneng karena ngerasa kalau bisa sih gitu. Oh ternyata
misalnya let's say iklan yang bagus itu lo ikut ambil bagian juga ya di iklan itu ya. Oh itu pakai suara lo, misalnya iklannya lucu gitu. Untuk sukses dalam industri ini, rasa-rasanya tidak sekedar faktor talenta, tetapi juga hasil aktualisasi hobi. Ini yang sering sekali saya obrolkan dengan teman-teman VO lainnya dan juga teman-teman agensi atau PH atau audio post ya. Dan ke semua orang bahwa yang paling utama di dunia per-VO-an ini yang paling saya suka itu adalah pertemanannya. Gitu. Mungkin pekerjaannya hanya dilakukan nggak terlalu lama ya. Walaupun kadang lama nunggu approval kliennya. Tapi sebetulnya nggak terlalu lama juga gitu, nggak sampai seharian penuh. Nah, biasanya yang paling menyenangkan adalah ketika kita ketemu dengan orang-orang baru di situ. Banyak sih, banyak banget. Kayak misalnya kerjanya nggak monoton, maksudnya nggak 9 to 5, fleksibel dari segi waktu. Maksudnya ada negosiasi waktu gitu. Terus ketemu banyak orang, kenalan sama banyak orang, sama kan apalagi kalau misalnya kita ketemu sama banyak orang terus mereka suka bawa, kita sering ngobrol atau pas aku ngerjain iklan gitu ya, oh ternyata iklan bisa diginiin ya, oh seru ya, jadi kreativitasnya mereka tuh nyampe ke kita gitu loh. Oh bisa gini ya, yang tadinya nggak kebayang kita jadi oke, bagus juga ya gitu. Pengalamannya sebenarnya banyak, tapi yang cukup menurut aku selalu mengingat itu adalah ketika aku mendapatkan castingan film Rosalinda. Karena jujur itu adalah film pertama kali telenovela yang cukup susah waktu itu castingannya. Terus perannya juga menurut aku luar biasa karena tokohnya si Thalia ini dulu lagi terkenalnya di Indonesia ya. Jadi ya udah, itu luar biasa yang akhirnya aku menjadi percaya diri. Industri kreatif yang terus berkembang ini menjadi peluang usaha dengan mengandalkan kemampuan diri. Terlepas dari itu, arah industri dan kebutuhan pasar tetap menjadi pedoman bagi para pengisi suara. Kalau sekarang beragam sih ya. Jadi VO talent kan kalau dulu memang aku mencarinya yang semua bisa. Jadi dalam artian dia bisa muda, bisa suara orang tua, ibu-ibu, atau yang bapak-bapak kalau laki-laki. Nah, kalau itu biasanya yang dicari. Karena kenapa? Karena biasanya pada saat di studio itu kita diminta juga untuk bikin beberapa opsi gitu. Misalkan kayak untuk karakter yang muda dong, karakter yang bisa jualan, yang bisa ibu-ibu juga kayak gitu. Jadi biasanya sih carinya yang bisa beragam suara ya gitu. Tapi kadang sekarang juga agak karena iklan di Indonesia udah banyak juga macamnya, jadi kadang malah yang ada klien yang cari yang bisa suara yang bisa ngelucu gitu. Jadi kayak memang nggak jualan banget gitu, tapi memang dia punya karakter sendiri gitu. Kadang ada yang kayak gitu juga. Sebenarnya sih kalau karakter suara macam-macam ya. Jadi klien itu tidak mencari yang spesifik harus gimana itu tergantung dengan kebutuhan kliennya. Kalau emang kliennya butuh yang serius, jadi ya dia akan nyarinya karakter suara yang serius. Kalau yang butuh yang main-main, aku akan memberikan sampel-sampel yang talentnya bisa bermain juga. Atau yang mereka butuhnya yang announcer banget, aku juga pasti akan memberikan talent-talent yang memang bisa banget di announcer gitu. Jadi kalau spesifik karakter yang dibutuhin itu nggak ada sih, tergantung mereka aja, tergantung produknya mau kayak gimana. Jadi ntar kita yang nyariin sebagai produser. Kalau dubbing itu biasanya kita harus bermain karakter sebagai orang lain. Tapi kalau voice over iklan kita harus mengerti brief dari klien. Briefnya itu berbeda-beda. Banyak klien yang memang kepalanya juga banyak, idenya juga banyak. Kalau kita nggak mengerti brief, itu luar biasa susah. Makanya kalau menurut Isa pribadi, kita harus mempelajari ilmunya dulu dari dasar. Jangan terburu-buru ketika orang mau menjadi seorang voice over ataupun dubber. Dari yang gampang dulu, dari basic, lama-lama baru yang susah-susah. Karena tantangannya ya itu, luar biasa susah. Apalagi kalau ngedubbing. Kita harus sinkron yang namanya mata, telinga dan juga mulut, karena kita melihat video di depan kita, terus membaca naskah dan berperan sebagai orang lain. Susah. Tapi mungkin
kalau kayak dibalikin lagi ke diri sendiri, belajar menemukan karakter suara yang menjadi identitas gitu. Nah, kalau misalkan udah lama-kelamaan, mungkin ada teman-teman aku juga yang baru-baru dia mulai explore lagi. Jadi kayak, oh gue udah bisa suara announcer nih, gue mau explore lagi untuk kayak bisa jadi suara yang lebih muda, bisa jadi suara yang lebih dewasa, atau jadi seorang ibu. Kadang kan ada tuh ya beberapa produk yang memang dibutuhin, kamu jualan ya, tapi jualannya harus yang ibu gitu kan, kayak gitu. Nah, mereka biasanya lebih explore lagi. Biasanya kalau udah nemuin identitas suaranya, karakter suaranya, itu bisa lebih explore lagi aja untuk karakter suaranya sendiri gitu. Penting sih. Karena gini, misalkan kita mau jual produk beauty, dari gambarnya udah cakep, udah bagus, terus ada musiknya juga, tapi tiba-tiba kayak kosong gitu aja, itu kan jadi agak canggung ya sebenarnya. Udah gitu ya, itu harus diisi dikit lah. Diisi dikit dengan suaranya mereka yang menjual. Dan kadang itu iklan tidak hard sell ya. Jadi dia skripnya tuh bener-bener gak hard sell. Jadi bener-bener bisa membawa beauty-nya tuh beauty banget dengan tambahan suaranya mereka. Sama juga kayak misalkan trailer apa, kadang iklan suka ada yang bikin agak deep tone, biasanya iklan rokok tuh itu kan suaranya harus yang bener-bener deep, harus yang apa ya, bisa bikin merinding. Itu sih sebenarnya yang dicari. Suara emas tentu mendatangkan pundi-pundi. Seberapa cuan sih menjadi VO talent? Mahal murah itu relatif ya. Memang ini sebenarnya jawaban klise, tapi memang kenyataannya begitu. Jam terbang ya jujur itu sangat mempengaruhi sekali range harga dari seorang VO talent. Karena semakin jam terbangnya tinggi, itu diperlukan untuk proses eksekusinya ketika di dalam studio. Kemudian juga kemampuan mereka dalam menguasai karakter VO. Banyak unsur yang membuat seorang VO talent itu mahal atau enggak. Suaraku nggak mahal, suaraku termasuk yang murah. Enggak. Bukan, maksudnya gini, kalau untuk hitungan VO talent itu kita nggak bisa ngukur dari mahal secara nominal ya. Tapi ketika VO talent itu dia bisa berbagai macam karakter, itu mahal. Kalau Tisa karena menjalani dua-duanya, bisa dibilang memang uangnya lebih besar di iklan, jujur. Dan pekerjaannya pun lebih cepat kalau di iklan. Ya, jadi ya hitung-hitungannya lebih besar. Tapi jujur, film pun nggak kalah besar ketika kita memang linknya banyak. Karena studio di Jakarta itu banyak sekali. Jadi kalau kita misalnya bisa ikut dalam satu hari itu 3 studio atau 4 studio, itu juga kalau dikumpulin dalam per bulannya luar biasa, Masya Allah. Makanya mungkin kalau bisa dibilang ini pekerjaan yang freelance, tapi ya memang sangat menjanjikan sih. Kebutuhan akan pengisi suara terus meningkat, apalagi dengan adanya digitalisasi, di mana platform publikasi pun beragam. Belum lagi hadirnya serial-serial asing melalui layanan over the top. Bagaimana dengan kans pengisi suara pendatang baru? Justru mereka bukan kita anggap sebagai saingan. Justru kehadiran mereka, teman-teman semua ini yang baru masuk ke dunia per-VO-an ya, itu justru bisa lebih membuat kita yang VO talent yang sudah established lebih dulu, lebih lama, itu semakin bisa lebih eksis ke depannya. Kalau saingan sih dari dulu sih. Kalau masalah sekarang makin banyak, sebenarnya kalau aku pribadi ya jadi lebih apa ya, berusaha untuk belajar lagi, ningkatin. Takutnya kalau dulu kan, oh ya udah paling suaranya itu aja gitu kan. Ketika suara itu aja ya kita tahu saingan kita siapa aja, terus kita mikirnya kayak ya udahlah, nggak akan maju, nggak akan berkembang karena kemungkinan ya di situ-situ aja kemampuannya gitu. Tapi ketika saingan sudah mulai banyak, makin banyak,
banyak variasi dong. Kita juga punya variasi intonasi segala macam. Nah, aku pikir itu poin plus sih. Kalau dari segi makin banyak yang tahu. Karena satu, kita trigger untuk belajar lagi. Yang kedua, malah dapat masukan intonasi dari mereka secara nggak langsung gitu. Biasanya yang amatir itu punya warna suara memang bagus-bagus juga. Tapi tentu saja kelihatan ketika mereka kurang mengerti briefnya. Misalnya contohnya voice over ya, banyak yang cover, banyak suaranya lebih bagus dari aku juga banyak. Warna suara tuh mau yang amatir mau yang profesional sama-sama ada ininya ya, ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kekurangannya sangat jelas. Apa? Mereka nggak paham brief. Kadang ada beberapa produk atau film-film dubbingan mereka itu yang nggak sesuai sama perannya atau nggak sesuai sama briefnya. Misalnya ada iklan yang ceria, tapi dia bawa cantik, baru. Dengan ini semuanya pengen terlihat cantik. Padahal iklan itu nggak semuanya harus bagus. Sesuai brief klien. Misalnya produk A maunya yang nyeleneh. Produk B beauty cantik. Nah, itu yang rata-rata mereka kurang pahamnya di situ. Dari cerita Irwan, Risa, dan Tisa, sepertinya memang menggiurkan ya. Potensi diri perlu diasah. Bagaimana? Kamu tertarik? Yang paling penting pesan dari kami, VO profesional yang sudah lebih dulu ada di dunia ini adalah tolong dikembangkan lagi atau dikuatkan lagi mentalnya. Karena mental itu hal yang paling penting sekali di dunia per-VO-an ini. Suara, kemudian intonasi, lalu karakter suara bisa dilatih. Tapi mental itu yang bisa melatih adalah diri kita sendiri. Karena ketika mental kita sebagai VO talent itu tidak kuat, ya mohon maaf sekali, sepertinya sebaiknya jangan pernah mencoba untuk memasuki dunia VO talent ini. Begitu sih. Kalau misalnya teman-teman semua akhirnya tertarik, pengen banget menjadi seorang dubber dan voiceover, jangan setengah-setengah. Kita pekerjaannya ini bukan side job. Kalau side job itu kuenya kecil, kalah bersaing. Pokoknya harus 100% terjun. Harus cari tahu komunitasnya, pelatihannya, dan carilah mentor-mentor yang memang industrinya mereka sedang ada di situ gitu loh, sedang aktif di situ. Karena kita akan bisa mengarahkan, ini loh kemauan kliennya seperti ini. Terus kalau misalnya sudah suka dan terjun, ya mau nggak mau, memang harus fokus, harus 100% mencari tahu, dikulik-kulik, cari link yang luas, belajar ilmunya setiap hari, jangan sampai lepas gitu ya ilmunya, karena yang diperlukan ini memang harus berkualitas nih kalian. Klien semuanya nggak mau tahu kalian itu orang baru, orang lama. Ketika sudah terpilih di satu film ataupun iklan, itu sudah harus menjadi seorang profesional.